Di sini ini menceritakan kehidupan Lee Yeon saat masih menjadi raja, dan dari sinilah ia bertemu Aram. Dari kecil hingga dewasa, ia terus mengikuti Lee Yeon sehingga Lee Yeon pun begitu mencintainya. Namun kisah cinta itu tidak berlangsung lama karena Aram mati karena sesuatu hal. Dan saat arwah dari Aram ingin menyeberangi sungai menuju tempat peristaran terakhirnya, Lee Yeon memburunya, mengejarnya, dan mengambil keputusan yang sangat besar. Ia menyalahgunakan kekuasaannya untuk membuat Aram bisa bereinkarnasi kembali. Dan disitulah Lee Yeon membuat janji bahwa ia akan bertugas di dunia untuk menebus perbuatannya itu. Dan saat mencegat kapal yang hendak membawa Aram, ia memberikan marmer rubahnya kepada Aram sehingga saat ia reinkarnasi nanti, Lee Yeon dapat menemukannya dengan mudah. Dan waktu pun mulai berlalu. Lee Yeon berusaha keras untuk mencari reinkarnasi Aram dari era Joseon sampai era modern saat ini. Lee Yeon masih berusaha mencari reinkarnasinya, namun belum menemukannya. Oke guys, kita masuk ke episode 2 dari drama Korea terbaru ini. Saat sadar dari obat penenang yang diberikan dari Ji-ah, Lee Yeon pun sangat marah dan mulai mengancam Ji-ah. Namun Ji-ah bersikeras untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan di manakah orang tua ia berada. Ji-ah pun berusaha tawar-menawar dengan Lee Yeon dengan diskus yang ia sebelumnya rekam kejadian yang ada di rumahnya, yang memperlihatkan bahwa Lee Yeon dan Lee Rang adalah bukan manusia. Dan Jia pun bertanya, sebenarnya Lee Yeon ini makhluk apa? Lee Yeon pun menjawab bahwa ia adalah Kumiho. Namun setelah Jia mengetahui itu, ia tampak tidak kaget, sehingga membuat Lee Yeon merasa heran, dan Jia pun menjelaskan bahwa ia bekerja di stasiun TV dan memang ia mencari tahu tentang mitos-mitos yang beredar di daerah tersebut. Jia pun mulai bertanya masalah 21 tahun lalu di daerah Yongguge. Apa yang menimpa orang tuanya? Dan kenapa Lee Yeon bisa berada di situ? Ia pun menceritakan bahwa ia mencium bau darah dan mengikuti jejak darah tersebut dan menyelamatkan seorang anak. Lee Yeon pun menjelaskan bahwa ia merasa kedua orang tua dari Jia sudah mati. Namun, Jia bersikeras karena di tempat kejadian tidak ada dari mayat kedua orang tuanya. Karena tidak puas dengan jawaban Lee Yeon, Jia pun berusaha mengancam Lee Yeon dengan diska rekaman tersebut. Namun, Lee Yeon malah membutakan satu mata dari Jia. Jia pun membuat diska rekaman yang berisi perkelahian dari Lee Yeon. Dan disinilah mereka mulai melakukan perjanjian. Keesokan harinya, ternyata Lee Yeon mengirim SMS ke Jia dan meminta tanggal lahir dari orang tuanya. Lee pun meminta bertemu dengan Jia di restoran Korea di pengantin seafood. Dan Jia pun menanyakan hasil dari pencarian Lee Yeon. Dan Lee Yeon pun mengkonfirmasi bahwa orang tua Jia tidak ada di daftar orang mati di catatan akhirat. Namun, Lee Yeon tidak tahu di mana tempat orang tua Jia berada sekarang, karena kemungkinan mereka masih hidup. Mendengar perkataan Lee Yeon, Jia pun merasa
sedih dan bahagia karena dia sudah 21 tahun tidak bertemu dengan orang tuanya. Jia pun mulai penasaran dengan dunia Leon dan bertanya apakah masih ada rubah lainnya yang berada di sekitar mereka. Dia pun menjawab bahwa mereka ada dan mereka berada di tempat yang tidak akan pernah kau duga. Dan Jia pun sangat penasaran dan mulai bertanya kepada Leon. Namun saat ia bertanya, tiba-tiba teleponnya berdering. Dan ternyata ia mendapat kabar buruk bahwa dari orang tua dari temannya telah meninggal dan Jia pun menceritakan bahwa temannya tersebut mengalami mimpi buruk sebelumnya. Dan Leo pun sepakat untuk memperlihatkan orang yang ada di sekelilingnya yang sama dengan dia. Jia pun meminta bantuan untuk mencarikan tasnya yang ia lupakan di studio. Dan ketika mulai mencari, Jia membuang uang koin di lantai. Namun, orang yang ia temani tersebut tiba-tiba memiliki gerak-gerik yang aneh dan langsung memakan koin yang dibuang oleh Jia. Namun makhluk tersebut tiba-tiba ingin menyerang Jia. Untungnya ada Leon yang berusaha menyelamatkan Jia. Jia pun sangat kaget melihat hal tersebut. Dan untungnya Leon bisa mengalahkan makhluk tersebut. Ia pun menceritakan bahwa makhluk tersebut adalah Bulgasari yang memang bisa berubah saat melihat uang koin. Keesokan harinya, teman dari Jia yang seorang detektif menginformasikan bahwa telah ditemukan tengkorak di sisir pantai. Namun, penyebab dari kematian tersebut tidak diketahui. Sementara di tempat lainnya, Leon mulai gelisah karena memikirkan perkataan Lirang yang mengancamnya bahwa ia akan membunuh reinkarnasi kekasihnya yang ia tunggu selama ini. Leon pun berusaha mengkonfirmasi ke makhluk tadi yang ia tangkap karena ia yakin makhluk tersebut mengetahui keberadaan Lirang. Dan setelah mengancamnya, ternyata makhluk tersebut pun memberitahu tempat Lirang berada. Leon pun berhasil menemui Lirang. Namun saat mereka bertemu, masih terjadi pertengkaran seperti biasanya. Di sini, Lirang selalu berusaha mengancam Leon dan terungkaplah bahwa Lirang marah karena Leon meninggalkan daerah kekuasaannya dan statusnya karena hanya mengejar kekasihnya yang menunggu untuk bereinkarnasi. Dan disinilah ia sedih karena ia pun ditinggalkan oleh kakaknya demi wanita tersebut. Leon pun berusaha mengakhiri pertengkaran tersebut dan menasehati adiknya untuk berhenti minum dan memperhatikan kesehatannya. Di tempat lain, Jia berusaha mencari lokasi dan tempat pemakaman tengkorak yang telah ditemukan tersebut. Keesokan harinya, ternyata Leon mengikuti Namjia ke sebuah pulau yang dimana Namjia ingin menyelidiki mengenai masalah penemuan tengkorak tersebut. Dan setelah sampai di pulau tersebut, Jia pun menemui anak dari pemilik tengkorak yang ditemukan. Anak pemilik tengkorak tersebut mempersilahkan Jia ke rumahnya. Dan di sanalah ia menjelaskan kapan terakhir ia bertemu dengan ayahnya dan penyebab kematian ayahnya. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Jia pun berusaha mengkonfirmasi dan mencari info di tetangga sekitar. Namun mereka semua tampak menghindari Jia. Dan Leon pun mengajak Jia ke hutan untuk mencari informasi.
Dan ternyata setelah Leon mencari informasi, ternyata roh di dalam hutan ini semuanya telah pergi karena orang-orang desa telah melupakan mereka. Namun, muncul sang penunggu pohon di desa tersebut. Dan ia pun bertanya mengenai desa ini. Dan sang penunggu pohon pun menginformasikan ke Jia bahwa ia mempunyai koneksi dengan hutan tersebut. Dan sang penunggu pohon pun memberikan informasi untuk pergi ke sisi utara pulau ini untuk mendapatkan informasi. Dan benar saja, ternyata di tempat Leon berdiri sama persis dengan foto yang ia miliki. Foto di mana ada kedua orang tuanya saat mengandung Jia. Dan setelah melakukan penyelidikan, Jia dan Leon pun kembali untuk beristirahat. Tiba-tiba, Jia menginformasikan mengenai kesehatan kondisi levernya. Leon pun tertawa mendengar hal tersebut, dan saat Jia tertawa, Leon tiba-tiba mengingat Irem kekasihnya dulu karena mereka berdua sangat mirip. Dan saat Jia tidur, Leon pun berusaha mengecek apakah marmer rubah yang ia berikan di Irem ada pada Jia. Dan keesokan harinya, ternyata Leon memberikan ginseng berharga ke tetangga anak yang ditemukan tengkoraknya. Karena penawaran tersebut, tiba-tiba tetangga dari pemilik tengkorak tersebut pun menginformasikan bahwa tidak hanya kali ini ditemukan tengkorak manusia, namun sudah beberapa kali. Jia pun mengkonfirmasi kasus tersebut ke sang detektif. Dan detektif pun memberitahu bahwa ada keempat wanita lagi yang ditemukan dulunya di pulau tersebut. Dan saat membicarakan itu, tiba-tiba Jia menemukan teman dari pemilik tengkorak tersebut yang ketakutan. Jia pun mengejarnya. Namun ternyata orang tersebut malah menyerang Jia dan memukulnya memakai palu. Dan Leon pun datang untuk menolongnya. Namun di tempat lain, Lirang ternyata telah merencanakan sesuatu. Ia membunuh para pelaut tersebut, teman dari pemilik tengkorak tersebut. Melihat Jia yang terluka parah, Leon pun mengobati luka tersebut. Namun, saat diobati oleh Leon, ternyata Jia merasakan panas di tubuhnya. Dan tiba-tiba Jia berusaha mencekik Leon dan berkata bahwa aku sudah lama menunggumu. Dan di sini film pun berakhir.